Halo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang baik ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya mengenai Al-Quran dan apa yang menjadi pokok bahasan di dalam Al-Quran. Dan di dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas syariat di dalam Al-Quran. Para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Al-Quran merupakan sumber pertama bagi akidah, maka ia juga merupakan sumber pertama bagi syariat. Islam ini adalah iman yang dibenarkan melalui amal ataupun perbuatan. Nah, akidah tadi di sini menggambarkan tentang keimanan itu sendiri, sedangkan syariat menggambarkan amalnya. Nah, amal ini meliputi hubungan manusia dengan Rabb-nya. Itu yang paling utama. Seperti ibadah yang menjadi syiar yang paling besar. Seperti halnya sholat yang mendapatkan perhatian yang amat besar di dalam Al-Quran, yang juga dijelaskan lebih terperinci di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan aman ataupun dalam perang, ketika dalam keadaan menetap atau dalam perjalanan. Perintah juga untuk menjaga sholatul wusta, ya. Perhatian tentang sebagian syarat-syaratnya, yaitu ya hal-hal semacam toharoh, mandi, berwudu ataupun mengenakan perhiasan. Begitu juga perkara soal menghadapkan diri ke arah kiblat, Baitul Haram, ya, Makkahul Mukarramah, Ka'bah. Ada pula zakat yang disebutkan dalam Al-Quran menyertai sholat yang disebutkan 28 tempat di dalamnya. Ada pula puasa di sana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang hukum-hukumnya juga disebutkan salah satunya dalam Al-Quran Suratul Baqarah. Ada juga ibadah haji yang juga disebutkan di dalam Suratul Baqarah ataupun dalam surah Al-Hajj. Di dalam Al-Quran juga kita perhatikan dan harus kita tadaburi isinya, ada pula tentang hubungan manusia dengan keluarganya. Nah, di antara hal yang sudah saya sampaikan pada beberapa kalimat sebelumnya tadi, itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Rabb, hablum minallah. Nah, sekarang di dalam Al-Quran pula ada pula hubungan manusia dengan orang lain, manusia dengan manusia. Manusia dengan keluarganya, baik itu istri atau suami, ayahnya, ibunya, anak, kerabat, dan lain sebagainya. Al-Quran telah menjelaskan masalah ini di surah Makkiyah ataupun di surah Madaniyah. Nah, di sana juga ada juga yang berhubungan dengan peradaban, material, politik, di antara sebagian umat dengan umat lain, atau yang berkenaan dengan hubungan bilateral antar negara di saat damai ataupun di saat perang. Meskipun di saat kuat dan saat-saat lemah. Intinya masih banyaklah apa yang disebutkan dalam syariat Al-Quran. Nah, semuanya terkandung dalam istilah yang kita ketahui dengan istilah ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Begitulah ya, kita bisa periksa dari berbagai literasi Islam, literasi ulumul Quran, bahwa ayatul ahkam berarti adalah ayat-ayat yang di dalamnya mengandung nilai hukum. Berarti berujuk kepada syariat Islam. Nah, sebagian orang berkata kata syariat ini tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran kecuali sekali saja, yaitu di ayatul Makkiyah. Itu berarti sebelum turunnya ayat-ayat hukum yang mengatur kehidupan sosial yang tergambar di dalam ayat-ayat Madaniyah. Sasaran dari perkataan ini bahwa Al-Quran tidak memperhatikan masalah syariat. Adapun satu ayat yang dimaksud itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat dari urusan itu, maka ikutilah syariat dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Nah, dirujuk dari berbagai literasi bahwa tidak disebutkan kata syariat kecuali dalam ayat ini saja. Hanya sekali saja, bukan berarti Al-Quran tidak memperhatikan urusan syariat. Ya jika tidak, tentu kita akan berkata sesungguhnya Allah melalui Al-Quran ini tidak memperhatikan masalah akidah. Karena bahkan ia tidak menyebutkan kata akidah di surat atau di ayat manapun dalam Al-Quran. Nah, tuduhan-tuduhan seperti ini menunjukkan bahwa sejatinya kalau yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan secara sedikit bukan berarti Al-Quran mengabaikan hal itu. Sebagaimana contohnya di sini, kata syariat menurut ulama ulumul Quran bahwa kata syariat hanya disebutkan sekali saja, yakni dalam ayat tadi ya, Al-Jathiyah ayat 18. Tapi kalau ayat itu yang dijadikan rujukan sebagai pembenar atas tuduhan bahwa kata syariat yang disebutkan sekali saja menunjukkan bahwa Allah melalui Al-Quran tidak mempedulikan isi dari syariat itu sendiri, maka sangat keliru, mengingat kata akidah bahkan tidak disebutkan di dalam surah ataupun ayat manapun dalam Al-Quran. Dengan begitu, apakah mungkin Al-Quran sendiri tidak memperhatikan nilai-nilai akidah? Tentu saja tidak mungkin. Begitu ya. Nah, yang lebih penting di sini adalah kandungan dari istilah-istilah itu, bukan sekedar lafaz-lafaznya, bukan penggunaan istilah syariah, istilah akidah. Yang penting adalah makna kandungan dari istilah-istilah itu. Kandungannya tersebar dalam berbagai perintah, larangan, dan pengarahan-pengarahan yang ada dalam Al-Quran, baik di surah Makkiyah maupun di surah Madaniyah. Ya memang, perhatian Al-Quran terhadap masalah akidah itu lebih besar dan lebih kuat. Begitu pula tentang akhlak dan dasar-dasar keutamaan. Tapi hal itu bukan berarti mengabaikan masalah-masalah syariat, tuntunan-tuntunan muslim, dan tuntunan-tuntunan yang praktis bagi kehidupan individu dan masyarakat muslim. Hal ini telah disebutkan Allah tidak kurang dari 70 ayat, yang mana Allah selalu mengucapkan dengan seruan-seruan robbani seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah seruan baru di telinga penduduk Jazirah Arab dan baru pertama kali mereka dengar. Yang sebelumnya mereka lebih sering dengan panggilan hai bangsa Arab, hai Bani Fulan, hai kaum Azam, hai non Arab. Seruan-seruan Rabbani ini disertai dengan sifat iman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, jika engkau mendengar seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bukalah lebar-lebar pendengaranmu, karena itu berarti kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang harus dihindari. Nah, di sini perlunya kita semakin pay attention ya, memperhatikan ketika ada seruan-seruan, terutama berbicara tentang nilai-nilai orang yang beriman, berbicara tentang panggilan kepada secara spesifik orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu contohnya. Berarti kita harus membuka pendengaran kita. Jadilah kita sebagai orang yang merasa terpanggil dengan kalimat itu. Karena di dalamnya pasti ada sesuatu kebaikan yang diperintahkan, ada juga keburukan yang harus kita hindari. Nah, ada lagi tuduhan-tuduhan yang agak mirip lah dengan apa yang disampaikan pada sebelum-sebelumnya. Ada sebagian orang berkata bahwa sesungguhnya dunia ini ini terlalu remeh untuk didatangi agama, lalu agama itu mengaturnya. Wah, ini menurut saya pribadi ini sangat tendensius ya. Kenapa ya? Mereka mengatakan dengan sombongnya bahwa sesungguhnya dunia ini terlalu remeh untuk didatangi agama, lalu agama datang untuk mengaturnya. Nah, yang benar dunia ini remeh jika dibandingkan dengan akhirat. Nah, yang dibicarakan dalam agama adalah menjadikan dunia sebagai perantara menuju akhirat. Memang dunia ini sangat remeh sekali jika dibandingkan dengan akhirat. Tapi bukan berarti dunia ini menjadi sesuatu yang tidak berguna. Dunia ini tetap berharga dan bernilai karena ia merupakan tempat bercocok tanam bagi kita.
bagi umat muslim untuk di akhirat kelak dan tepat untuk mempersiapkan diri menuju ke sana. Jadi sebelum kita ke akhirat sana, kita harus bercocok tanam di dunia ini. Dan disinilah agama mengatur bagaimana ketika kita bisa menghidupi dunia ini dengan tetap mencari dan mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di muka bumi ini memiliki manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, manusia mempersiapkan diri dan beramal di sini untuk menjalani kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Nah, umur manusia juga kan terbatas. Karena itulah dunia juga berharga, karena umur ini adalah modal yang bermanfaat, modal untuk manusia ya, untuk melaksanakan mengumpulkan amal solih dan menjadikan amanah Allah sebagai khalifah fil ardh. Tidak heran ya jika Allah menurunkan ayat yang di dalamnya mengatur berbagai urusan dunia seperti utang piutang. Nah, ini juga ayat yang seperti itu dikenal dengan istilah ayat mudayanah. Ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang itu sangat panjang sekali. Yang di sana mengatur bagaimana tata cara bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia, menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah dengan sesama manusia, sehingga di sana ada perkara atau materi-materi yang sangat duniawi, yang tentunya memiliki faedah dan manfaat yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kembali lagi ya, para ulama di sini sebenarnya saling berbeda pendapat tentang bilangan ayat yang menyinggung masalah syariat ya, atau ayatul ahkam tadi. Ada yang mengatakan bilangannya ada 500 ayat, ada juga yang bilang lebih dari itu. Ya, di sini yang dapat kita simak, Al-Quran tidak menyinggung hal-hal yang banyak berubah menurut perubahan waktu dan tempat serta keadaan, seperti tentang bentuk hukum atau pelaksanaan hukum dan lain sebagainya. Terkadang disebutkan nas tentang sesuatu yang penting secara universal dan tidak masuk dalam rincian-rinciannya. Ya, seperti istilahnya musyawarah atau syuro di dalam kehidupan sosial politik, keadilan dalam hukum, atau mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh, tanpa masuk ke tata pelaksanaan dan rincian-rinciannya. Nah, di sisi lain kita mendapatkan Al-Quran merinci berbagai hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak banyak mengalami perubahan. Karena perubahan waktu dan tempat itu ya, biasanya kan ada permasalahan-permasalahan yang cepat berubah. Seperti yang tadi disebutkan ya, misalnya hubungan sosial politik yang selalu bertransformasi, memiliki dinamika-dinamika yang berubah dengan cara yang sangat cepat. Nah, di sisi lain Al-Quran juga merincikan hukum-hukum secara jelas. Hal-hal yang tidak banyak mengalami perubahan, tradisi, keadaan, seperti misalnya di sini masalah keluarga, perkawinan, perceraian, pembagian nafkah, pembagian harta waris, dan hal-hal lain yang terbilang dari masalah sanksi hukuman atas tindak kejahatan yang memiliki tabiat khusus, yang ini kan diistilahkan dengan hudud, kayak gitu. Hal ini pun merujuk kepada, kembali lagi tentunya kepada Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti isi-isinya, terutama untuk hal-hal yang sangat jelas, sangat detail untuk dipatuhi baik segi konsep maupun pelaksanaannya. Adapun tadi beberapa ayat yang menjelaskan indikasi-indikasi hukum atau gambaran secara umum tentang hukum. Adapun ketika masuk ke dalam tata cara pelaksanaannya itu bisa beradaptasi sehingga selama tidak bertolak belakang dengan isi dari ayat itu. Nah, semua hukum ini mengikat orang muslim di segala tempat dan waktu, karena inilah esensi dari peraturan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang diri mereka ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Ia pasti jauh dan paling mengetahui apa yang bermanfaat bagi kita, yang dapat mengangkat keduniaan dan membuat mereka bahagia di akhirat. Jadi tujuan ajaran agama Islam adalah bahagia dunia dan akhirat. Ketika kita menginginkan akhirat, bukan berarti kita terlalu mengabaikan dunia sampai-sampai kita menjadi orang yang tidak memberikan fungsi sosial di masyarakat kita. Justru dengan kita banyak fungsi sosial di masyarakat, terlebih dalam hal-hal yang Allah ridhoi, terlepas dari nilai manfaat yang sangat besar, maka Allah juga akan membuat mereka, orang-orang yang seperti ini, bahagia di akhirat kelak. Seperti itu ya.
Nah, setiap orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, itu harus tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nah, jika tidak, maka keimanannya ini bermasalah dan harus tanda kutip diperbarui. Disinilah pentingnya ilmu pengetahuan. Disinilah pentingnya kita mempelajari banyak hal, mempelajari hukum-hukum agama, melihat dan mengkaji apa sih yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada kita, terlebih ketika kita memegang Al-Qur'an kita yang kita bawa setiap hari, yang harusnya kita baca sehingga lambat laun kita menjadi semakin berilmu, dan perlahan kita bisa memperbaiki keimanan kita dengan harapan kita bisa mempercayai, kita bisa melihat secara utuh dan menjadi mukmin sejati. Ya, memang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan aplikasi ini tidak terlalu banyak, tapi hal itu adalah induk dan sangat penting tentunya. Ya, karena hukum-hukum syariat semacam itulah yang membedakan antara satu umat dengan umat lain, yang membedakan satu peradaban dengan peradaban lain. Nah, ya, kewajiban salat, zakah, puasa, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah jalan Allah, jihad fi sabilillah, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kembali berhukum pada apa yang diturunkan Allah, haramnya riba, zina, penyimpangan seksual, pengharaman tabarruj, sihir, perdukunan, pembunuhan tanpa alasan, bunuh diri, khamar, judi, banyak lagi sebagainya kalau disebutkan satu persatu. Dan kalau kita teliti secara hukum satu demi satu, kita akan meyakini bahwa hukum-hukum ini mencakup hukum manusia di dunia. Prinsip-prinsip yang disampaikan dalam Al-Quran ini mencakup segala aktivitas manusia di dunia. Sehingga dengan begitu kita jadi meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang lengkap. Ketika berbicara tentang akidah, maka prinsip akidah Islam itu sangat jelas. Dan ketika kita berbicara tentang syariat atau hukum-hukum, maka prinsip-prinsip dari syariat dan hukum-hukum itu juga sangat jelas. Tentu inilah anugerah yang Allah berikan kepada ajaran agama kita melalui Al-Quranul Karim, yang insya Allah kita akan berpegang teguh hingga akhir zaman nanti. Para pendengar yang dimanapun Anda berada, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Perlahan kita mempelajari Al-Quran kita secara komprehensif, perlahan demi perlahan, meskipun kita masih ada tantangan ya untuk menghafalnya, kita kesulitan dalam membacanya, but it's okay. Selama kita memiliki niat yang baik, insya Allah Allah akan meridhoi perbuatan kita, dan pendidikan yang kita pelajari lambat laun akan meresap di dalam hati kita dan membersihkan hati kita, sehingga ke depannya kita bisa menjadi pribadi muslim yang utuh, menjadi mukmin yang lebih baik lagi. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.